lagi nih mah. Nah, yang kedua, mabadi yang kedua yaitu maudu. Maudu itu artinya peletakan atau sasaran. Sasaran ilmu tauhid. Emang buat apa sih ini ilmu tauhid kita pelajarin tiap malam Selasa sebenarnya? Nah, arti tauhid kita udah tahu tuh tadi. Nah, sekarang peletakannya, sasarannya. Buat apa sih sasarannya, tujuannya gitu. Maudunya yaitu maudu'uhu dzatullahi ta'ala wa dzatu rusulihi min haitsu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Jadi sasarannya yaitu adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat, kita kenal untuk mengenal Allah dan mengenal Rasul Allah. Mengenal baik dari sifatnya, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, dan sifat jaiznya. Nah, sifat Allah ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Dibahas dan tuntas di dalam ilmu tauhid. Nah, terus sifat Nabi juga sama, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Mungkin sama-sama sudah mengetahui tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahilnya juga, sifat jaiznya juga, sifat wajib bagi Rasul juga, mustahilnya juga, jaiznya. Mungkin semuanya sudah tahu. Nah, ini maudunya, sasarannya ke situ. Jelasnya yaitu untuk mengenal Allah, Tuhan yang kita sembah. Karena mana mungkin kita menyembah sesuatu yang kita tidak kenal. Tak kenal maka tak sayang, katanya begitu ya. Jadi kenal dulu dah. Udah kenal sayang, udah sayang patuh dah. Itu masih apa? Sayang terus patuh. Nah, selanjutnya yaitu samroh. Al-haddu wal maudu'u summa samroh. Yang ketiga yaitu samroh. Samroh itu buah atau hasil. Hasilnya bagaimana? Kalau kita sudah mempelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ada hasilnya. Apa hasilnya? Samrotuhu ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan akhirnya yaitu kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah, yaitu hasilnya, hasil daripada ilmu tauhid atau samroh mabadi yang ketiga. Yang selanjutnya yang keempat, singkat aja deh ya, singkat. Wafadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Yang keempatnya yaitu fadlun atau keutamaan ilmu tauhid. Nah, keutamaannya nih ilmu tauhid disebut juga asyraful ulum, paling mulia-mulianya ilmu. Malah ada yang mengatakan usulul ulum. Jadi asal semua ilmu adalah ilmu tauhid. Terus selanjutnya wanisbatun, nisbah, perbandingan atau perhubungannya. Itu tadi sama asyraful ulum, paling mulianya ilmu ketimbang ilmu yang lain. Bahkan ilmu yang lain bisa terlahir kalau ada ilmu tauhid. Kan sumber semua ilmu Allah yang punya, atau sumber semua ilmu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah atau kalamullah. Wal wadi'u, nah selanjutnya wadi'nya yang mencetuskan ilmu tauhid. Siapa yang mencetuskan? Yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Makanya kita disebut juga penganut paham Al-Asy'ariyah. Itu Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan satu lagi,
Abu Mansur, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini dilahirkan di Basroh, kalau tidak salah di Basroh, Irak. Kalau Imam Abu Mansur Al-Maturidi dilahirkan di desa Maturid, sesuai namanya Al-Maturidi, itu diambil dari nama desanya, desa kelahiran Imam Abu Mansur Al-Maturidi, desa Maturid, Samarkandi, yang dulunya adalah masih bagian dari Uni Soviet, kalau tidak salah. Kalau salah ya bilangin baik. Mudah-mudahan nggak salah. Ya, soalnya belum pernah ke sono, bagaimana sih? Iya, belum pernah. Itu mah karena baca aja. Nah, itu pencetusnya ya udah tadi. Nah, bagaimana kalau yang itu tuh yang penganut Wahabi apa itu namanya? Oh, jangan. Nah, selanjutnya wal ismu, yaitu namanya, nama ilmu tersebut itu tadi ilmu tauhid. Ilmu tauhid namanya. Istimdad selanjutnya. Istimdad itu adalah sumber pengambilan ilmu. Dari mana sih ini ilmu tauhid diambilnya? Apa ngarang-ngarang dewek ini? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sama Imam Abu Mansur Al-Maturidi apa ngarang-ngarang sendiri? Nah, ini ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi insya Allah nggak bakalan salah kalau sumbernya Al-Quran dan hadis. Jadi ilmu tauhid ini sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya hukum syaraknya. Hukum syarak atau hukum belajar ilmu tauhid yaitu wujubul aini. Wujubul aini yaitu wajib perorangan. Nggak bisa diwakilkan. Nitip aja belajar ilmu tauhid nggak bisa. Nitip. Emangnya ke warung nitip. Bukan wajib kifayah nih, bukan wajib kifayah, wajib ain. Kalau wajib kifayah kan bisa diwakilkan. Ada yang mengerjakan kita gugur. Cuman bahaya juga wajib kifayah. Kalau bagaimana kalau dalam satu kampung di kampung Limo nggak ada yang mengerjakan, dosa semua. Seperti ilmu apa tuh yang fardu kifayah? Ilmu kedokteran. Nggak ada yang belajar selimo, nggak ada yang belajar ilmu kedokteran, dosa semua. Terus ilmu apa lagi? Nahu sorok. Ya, nggak ada yang belajar sama sekali. Ya, udah puyeng belajar nahu nggak mau. Nggak lagi puyeng nggak mau. Pusing nggak mau. Semuanya nggak mau belajar, dosa semuanya. Jadi lebih bahaya sebenarnya fardu kifayah ini nggak bisa jangan disepelekan. Yang mentang-mentang bisa diwakilkan, tenang-tenang aja jangan. Malah kita harusnya, waduh jangan-jangan nggak ada yang belajar ini ilmu nahu ini, ilmu sorok nggak ada yang belajar nih, jangan-jangan belajar lah. Gitu. Urusan dapat, urusan paham, nanti urusan belakangan. Yang penting mah kewajibannya gugur dulu. Tuh, daripada antar gara-gara nggak ada yang belajar dosa semua. Gitu. Iya kalau ada yang belajar, kalau kagak dosa juga gua berarti ini. Gitu. Ya. Jadi belajar ilmu tauhid hukumnya fardu ain. Selanjutnya masailun. Yang terakhir permasalahan yang ada di dalam ilmu tauhid. Yaitu adalah kalau di kitab ini nih Fathul Alam, penjelasan dari kitab Aqidatul Awam, ini di dalamnya membahas tentang ilahiyat. Bagian yang pertama ilahiyat, bagian kedua nubuwat atau kenabian. Yang pertama ketuhanan, ilahiyat, yang kedua nubuwat, kenabian, dan yang ketiga samaiyat. 3 bahasan itu. Jadi masalah-masalahnya itu 3 bagian. Nah samaiyat ini seperti ini yang kita masuk pembahasan tentang nama para malaikat yang wajib kita kenal. Ini maksudnya samaiyat. Jadi samaiyat itu sesuatu yang didapat dari mendengar.
yang mendengar kabar dari mana? Yaitu kabar dari Rasulullah SAW yang turun temurun sehingga sampai kepada kita kabar itu. Jadi tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat, ini masuknya di bagian samaiyat. Jadi masailnya ini mabadi yang ke-10 yaitu masail, membahas tentang permasalahan yaitu membahas permasalahan ilahiyat, nubuat dan samaiyat di dalam ilmu tauhid. Selesai udah pembahasan mabadi asyara. Kalau udah selesai berarti selesai juga kajian kita malam ini. Belum masuk ya, belum masuk kepada Mikail. Nanti aja itu mah. Sekarang langsung kesimpulan Bapak Ustaz Madinah, dipersilakan. Terima kasih. Kesimpulannya singkat saja bahwa belajar ilmu tauhid itu hukumnya wajib ain. Jadi wajib ain ini wajib perorangan. Nggak mungkin sholat bapak-bapak saya wakilin. Ya, tidak mungkin mengenal Allah saya wakilin bapak-bapak semua. Kita semua kudu mengenal karena hukumnya belajar itu untuk ilmu tauhid wajib ain atau wajib perorangan. Tapi kita juga harus berhati-hati dengan wajib kifayah. Kalau satu kampung nggak ada yang nyolatin jenazah, dosa semua sekampung. Ini yang disebut dosa berjamaah. Jangan sampai seperti itu. Jadi mari sama-sama kita tingkatkan pengetahuan kita, ilmu kita, dan bahkan ilmu tauhid itu adalah sumbernya dari keseluruhan ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi bagian daripada pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita lanjutkan karena malam hari ini adalah malam kita bertasyakur atas tempat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara saudara kita. Mudah-mudahan yaitu Bapak Gunawan ya. Mudah-mudahan yang memberikan dan juga kita yang menempati dan yang membangun bersama-sama senantiasa Allah berikan keberkahan dan keridhaan. Amin ya. Selanjutnya kami berserah pada Bapak Ustaz Nahar Sulaiman. الفتاة بنات القبول والمأمور التامر لكل شيء والمأمور إلى حاجاتنا وحاجاتكم من هوائج الدنيا والآخرة بحق بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك